Baik, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa program studi ilmu komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang memang pada kesempatan kali ini mengambil kuliah saya, kuliah algoritma dan pemrograman yang pertama. Yang saya hormati pula, barangkali ada teman-teman dari luar kampus UNU yang mengikuti kuliah ini. Terima kasih, barangkali perkuliahan ini bermanfaat bagi Anda. Jika ada kesalahan penyampaian, silakan dikoreksi, kita bisa berdiskusi bersama. Silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Terutama bagi para mahasiswa UNU, kalau Anda ingin dianggap hadir ya silakan komentar, silakan kita berdiskusi. Kalau Anda tidak memberikan komentar apa-apa, saya tidak tahu Anda hadir apa tidak, begitu ya. Saya mulai aja, ini saya buka PPT perkuliahan. Baik, ini materi kita hari ini adalah kuliah mengenai perulangan atau dalam istilah kerennya dinamakan sebagai looping. Jadi perulangan atau looping ini salah satu indikasi bahwa dia dikatakan bahasa pemrograman apa tidak. Kalau dia tidak memiliki sistem perulangan, maka bisa jadi dia bukan bahasa pemrograman. Berhubung kita fokus menggunakan bahasa Java, maka kita akan belajar khusus bagaimana mekanisme perulangan atau looping di dalam pemrograman Java. Sebelum kita memulai perulangan ya, ini ada ilustrasi sederhana. Coba dilihat, barangkali Anda atau teman-teman semua pernah naik ini. Saya tidak tahu di Blitar ini ada apa tidak, roller coaster. Saya harap ada. Saya pernah naik ini dulu di Jatim Park ya, di Jatim Park Batu, di Jatim Park 1. Ada roller coaster seperti ini, cuma ya tidak ekstrim seperti ini. Ini gambaran sederhana apa itu perulangan. Kalau kita lihat dari kata dasarnya, perulangan itu memiliki kata dasar ulang. Oh, berarti kita sedang membahas sesuatu yang berulang. Seperti dalam gambar ini, kita lihat ada dua perulangan sepertinya ya. Jadi proses roller coaster itu naik ke bundaran relnya itu sebanyak 2 kali. Pertama dan kedua di belakang itu. Ini hanya ilustrasi simpel aja. Ada ilustrasi lagi tentang ilustrasi perulangan. Ini sekedar cerita masa kecil saya dulu. Entah kalian pernah mengalami apa tidak. Saya pernah dulu sekolah SD. Kalau sekolah SD sih paling ya kalian pernah juga lah ya, sekolah SD. Dulu waktu SD itu saya pernah dihukum oleh guru karena tidak mengerjakan PR. Saya lupa entah nggak mengerjakan PR atau saya terlambat. Ini siswa SD. Jadi entah nggak ngerjakan PR atau terlambat begitu ya. Jadi oleh Pak Guru dihukum. Saya diminta untuk menuliskan di kertas, di buku itu, 1 lembar penuh. Apa yang saya tuliskan? Yang saya tuliskan adalah kata yang berulang. Seperti ini. Saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan mengulangi lagi, begitu. Sebanyak entah berapa kali sampai 1 lembar buku itu full semua. Ketika saya kuliah di jurusan ilmu komputer, saya ternyata paham. Yang diinstruksikan guru untuk menghukum saya waktu itu adalah saya diminta untuk menuliskan sesuatu yang berulang. Apa yang diulang? Yang diulang adalah teks. Saya tidak akan mengulangi lagi, cuma puluhan kali, entah ratusan kali, begitu. Seandainya waktu itu saya mengerti sistem pemrograman, ya mungkin saya menuliskan saya tidak akan mengulangi lagi di bahasa pemrograman, ya biar gurunya bingung sekalian. Saya bisa mengulang kata-kata ini sebanyak 10.000 kali. Wah, itu luar biasa. Berhubung waktu itu masih SD, masih polos pikirannya, ya udah saya nganut aja. Itu dulu waktu zaman SD. Kalian pernah apa tidak? Kalau tidak pernah, wah hidup kalian tidak seru kayaknya. Oke, itu ilustrasi perulangan.
Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Jadi secara definitif kita bisa mendefinisikan bahwa perulangan atau looping itu adalah proses yang dilakukan secara berulang. Proses yang dilakukan secara berulang. Apa proses yang berulang itu? Ya nanti kita lihat contohnya ya. Depend on the case, tergantung dari studi kasus yang kita gunakan. Nanti di slide ini kita lengkapi juga dengan contoh-contoh yang sederhana mengenai perulangan atau looping. Ya, ini contoh dari proses yang berulang ya. Misalnya adalah kita menampilkan 100 baris tulisan. Ini seperti yang saya contohkan di slide sebelumnya. Ada tulisan saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100. Itu bisa didefinisikan sebagai proses yang berulang. Prosesnya adalah menampilkan 100 baris tulisan. Ada contoh lagi misalkan menampilkan bilangan genap di antara 1 sampai dengan 100. Kalau kita sebagai manusia yang sudah paham ilmu ini ya langsung aja. Bilangan genap antara 1 sampai 100 adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 100. Karena 100 itu termasuk dari bilangan genap. Itu kalau Anda menyuruh sesama manusia. Coba nanti difikirkan bagaimana jika Anda menyuruh komputer menampilkan bilangan genap. Ya tentu saja prosesnya akan berbeda. Kemudian yang ketiga adalah misalkan menampilkan urutan alfabet terbalik. Bukan terbaik gitu ya, maaf itu typo. Terbalik dari Z sampai dengan A. Dari Z sampai dengan A. Kalau manusia gampang. Sulit juga ya. Z terus saya nggak hafal, ternyata sulit. Kalau A, B, C, D, E gampang. Manusia pun disuruh mengurutkan Z sampai A juga nggak semuanya hafal. Saya aja nggak hafal ternyata. Coba nanti kalau Anda nggak hafal, Anda suruh komputer saja. Hafal nggak komputer itu? Kemudian yang keempat misalkan menampilkan bilangan prima antara 100 sampai dengan 500. Nah ini kalau Anda menyuruh manusia mungkin masih mikir-mikir. Tapi kalau Anda menyuruh komputer, pasti prosesnya akan lebih cepat. Yang penting Anda mengajari komputer dulu apa definisi bilangan prima. Sampai komputer paham, oh ternyata bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Nah itu definisi yang kita pelajari waktu SD dulu. Coba definisi itu Anda terapkan di komputer. Apa komputer bingung apa tidak? Nah, dari 4 proses contoh tadi, maka timbul pertanyaan, kira-kira bagaimana cara kita untuk menyuruh komputer melakukan proses yang berulang begitu? Mungkin Anda akan bertanya, loh kok repot-repot nyuruh komputer? Apa pentingnya sih proses looping ini? Penting sekali. Saya katakan di awal tadi bahwa salah satu kriteria dikatakan sebagai bahasa pemrograman adalah ada mekanisme looping atau berulangan. Jadi seluruh bahasa pemrograman itu pasti memiliki looping. Nanti Anda akan tahu dengan sendirinya, oh kenapa kok looping begitu penting? Karena memang ternyata waktu kita ngoding nantinya di proyek-proyek besar, entah apa itu, ternyata looping ini sangat penting dan pasti akan berguna. Seandainya looping ini nggak ada, tentu programmer juga akan kesulitan. Makanya looping dengan decision if else itu penting sekali. Dua hal ini harus ada dalam bahasa pemrograman. Kita lanjutkan. Ini alur dari perulangan. Itu ada semacam skema yang simple begitu. Jadi perulangan itu dimulai start gitu. Kemudian ulangi itu yang dimaksud dia akan mengulang sebanyak dengan hitungan yang diberikan. Coba Anda lihat di sebelah kanan itu ada contoh perulangan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Itu hanya contoh aja. Di kotak ungu yang ada tulisan ulangi itu ada di hitungan kurang dari sama dengan 1000. Jadi kalau sudah melewati 1000 maka perulangan akan selesai. Jika kurang dari 1000 maka akan
lanjut. Ya tentu di antara ulangi dan lanjut itu ada sesuatu yang diulang. Maka muncul ada kotak hijau, blok kode yang diulang. Apa itu blok kode yang diulang? Ya tergantung dengan kasus yang diberikan. Seperti contoh di sebelah kanan, yang diulang adalah menampilkan teks Ilkom Unu Blitar sebanyak 1000 kali hitungan. Sebanyak 1000 hitungan. Ya, jadi mekanisme ini digambarkan secara sederhana di alur perulangan yang ditampilkan di hadapan Anda sekarang. Oke. Ini kita sekarang membahas masalah jenis perulangan atau macam-macam perulangan. Ternyata perulangan di sistem pemrograman Java itu ada banyak. Ini saya klasifikasikan berdasarkan dua. Yang pertama berdasarkan hitungan perulangan, yang kedua berdasarkan statement atau cara penulisan. Nanti kalau kita kerucutkan, ternyata meskipun berdasarkan hitungan ataupun berdasarkan statement, toh nanti hasilnya sama saja. Ya, kalau kita definisikan, kita bedakan jenis perulangan berdasarkan hitungan. Jenis perulangan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah counted loop, yang kedua adalah uncounted loop. Maksudnya adalah apakah perulangan itu bisa menggunakan hitungan apa tidak, begitu. Jadi yang menggunakan hitungan itu ada for dan for each. Jadi kita definisikan counted loop sebagai perulangan yang jumlah pengulangannya terhitung atau ada ketentuannya. Seperti yang saya contohkan sebelumnya ya, kan menggunakan for untuk menampilkan tulisan Ilkom Unu Blitar sebanyak 1000 kali. Nah, hitungannya itu ada di mana? Ada di 1000 kalinya. Karena hitungan itu yang menentukan seberapa banyak sesuatu akan diulang. Itu namanya counted. Jadi indikator counted adalah ada hitungannya. Terserah hitungannya berapa, tergantung dari kasusnya. Kemudian yang kedua adalah uncounted loop atau perulangan yang jumlah pengulangannya tidak terhitung atau tidak tentu. Ini terdiri dari while dan do while. Jadi indikator sesuatu berulang itu enggak tentu. Misalkan ada statement begini, jika dia laki-laki silakan masuk kelas, jika perempuan silakan tidak boleh masuk. Itu contoh yang tidak bisa dihitung. Atau while true, maka tampilkan sesuatu. Lah true itu kan bukan hitungan. Nah berhubung bukan hitungan, maka kita definisikan sebagai uncounted loop. Kemudian jenis perulangan yang kedua adalah berdasarkan statement atau berdasarkan cara penulisan. Untuk cara penulisan ini dibedakan jadi tiga, ada while, ada do while, ada for. Sebenarnya sama saja kan ya, yang membedakan hanya jenisnya, tapi penulisannya tetap sama saja. While sama do while itu masuk uncounted loop, kemudian for dia masuk counted loop, sama saja. Tapi di slide berikutnya saya akan memfokuskan penjelasan langsung mengacu ke jenis perulangan berdasarkan counted loop dan uncounted loop. Saya fokuskan di situ, di slide-slide berikutnya. Karena otomatis walaupun saya membedakan counted dan uncounted, toh nanti pun kita juga akan belajar bagaimana cara menuliskannya. Oke, sampai sini semoga bisa difahami. Saya lanjutkan. Ini skema pembagian perulangan berdasarkan hitungan. Ini skemanya. Itu ada bulatan sebelah tengah, ada tulisannya perulangan. Ada tulisan perulangan di sebelah sini. Kemudian akan mencabang ke atas, dia ada counted loop, dibedakan jadi dua lagi, for dengan for each. Kemudian perulangan nyabang ke bawah, ada uncounted loop, dibedakan jadi dua lagi, ada while dengan do while. Yes. Saya rasa ini sudah paham. Tinggal kita mendalami lebih dalam.
counted loop seperti apa, uncounted loop seperti apa. Langsung next slide. Ini adalah counted loop untuk for. Jadi ini perulangan yang saya favoritkan. Kenapa favorit? Karena memang proses untuk menuliskan statement itu sangat logis dan mudah. Bagaimana cara menuliskan perulangan for? Jadi bisa Anda lihat di contoh kode. Untuk kode yang backgroundnya hitam itu ada for, buka kurung, integer hitungan sama dengan 0, titik koma, hitungan kurang dari sama dengan 10, titik koma, hitungan plus plus, tutup kurung, terus ada kurung kurawal buka, kemudian ada blok kode yang diulang, ada tutup kurung kurawal. Jadi ini adalah format baku yang harus ada di perulangan for. Jadi format bakunya apa? Yang pertama, Anda harus mendefinisikan variabel hitungan, begitu ya. Variabel ini bertugas untuk menyimpan hitungan pengulangan. Nama variabelnya bebas, tidak harus hitungan. Jadi di penjelasan cara penulisan nama variabel dulu pas kita kuliah di tatap muka itu saya jelaskan. Jadi nama variabel itu bebas. Silakan Anda deklarasikan, Anda inisiasikan, Anda instansiasi, terserah Anda. Yang penting nama variabel itu memenuhi syarat untuk ditulis di bahasa pemrograman Java. Apakah harus integer untuk tipe datanya? Ya, yang paling umum adalah integer. Saya belum tahu untuk tipe data yang lain apakah ada atau tidak. Coba Anda mencari ya. Bisakah hitungan ini untuk bahasa pemrograman double, float, atau yang lain-lain? Yang jelas umumnya yang saya tahu adalah integer. Kenapa? Karena memang biasanya hitungan itu bersifat integer. Hitungan 1, hitungan kedua, hitungan ketiga, hitungan keempat, begitu. Kan tidak ada hitungan ke 1,5, hitungan ke 2,5. Itu kan jarang sekali, karena memang orang mayoritas menghitung ya dengan variabel integer, begitu. Kemudian ada statement begini, hitungan kurang dari sama dengan 10. Nah, itu artinya selama hitungannya itu lebih kecil atau sama dengan 10, maka pengulangan akan terus dilakukan. Misalkan pengulangan pertama, hitungan sama dengan 0. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 10? Oh ya, dilanjutkan terus sampai sebanyak 10 kali. Kok bisa 10 kali? Kita hitung aja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh malah bisa 11 kali. Seperti itu. Kemudian ada hitungan plus plus. Itu berfungsi untuk menambah satu nilai hitungan pada setiap pengulangan. Ya, setelah 1 plus 1 jadi 2. Kemudian plus 1 lagi jadi pengulangan ketiga, plus 1 lagi jadi pengulangan keempat, sampai batas dari pengulangan, yaitu 10 batasnya. Kemudian ada blok kode yang akan diulang. Itu dimulai dengan tanda kurung kurawal seperti itu, kemudian diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Jadi Anda perlu membedakan dia menggunakan kurung biasa apa kurung kurawal. Jadi khusus blok kode yang akan diulang, dia menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Saya kadang mengistilahkan ada kurung kurawal, ada kurung kurakhir. Padahal itu nggak ada sebenarnya. Itu istilah saya saja untuk memudahkan dia itu kurung kurawal buka apa tutup, begitu. Silakan Anda pelajari, kemudian dipraktikkan di laptop Anda masing-masing bagaimana cara menuliskan for dengan benar. Ini kalau Anda hanya melihat slide seperti ini, saya jamin nggak akan paham. Fahamnya Anda itu hanya paham teoritis, padahal ilmu pemrograman seperti ini itu harus Anda praktikkan. Nah, ini contoh dari perulangan for. Saya coba menjelaskan contoh sebelah kiri dulu. Itu ada satu kelas namanya kelas cetak angka. Setelah kelas cetak angka, kemudian di bawahnya ada
itu public static void main. Itu harus ada untuk melakukan running. Kalau public static void-nya nggak ada, maka kelasnya tidak akan bisa di run. Saya kira Anda sudah paham tentang itu. Kemudian di bagian tengah, nah baru itu salah satu contoh bagaimana cara menuliskan for dengan benar. Coba Anda kira-kira for yang dituliskan itu bertujuan untuk apa? Oh, ternyata berdasarkan output yang ada di bagian bawah, oh ternyata for ini adalah perulangan untuk menampilkan angka 0 sampai dengan angka 10. Ini seperti contoh yang sebelumnya. Oh ya, seperti itu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Berarti ada 11 yang ditampilkan. Oke. Kemudian di bagian tengah, kalau contoh yang tadi ada blok kode yang akan diulang, ternyata yang diulang adalah sistem outprint menampilkan i. Itu sama dengan variabel hitungan ya. Jadi i di sini hanya untuk menyimpan hasil dari perulangan. Jadi i itu semacam menampilkan hasil perulangannya saja. I itu berulang ke berapa? Ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya sampai mentok sampai 10. Kemudian i plus tanda kutip terus ada spasi sedikit, ada tanda kutip lagi, itu maksudnya apa? Itu hanya untuk menambahkan space saja, menambahkan spasi agar outputnya itu tidak terlalu nempel. Jadi 0 ada spasi, kemudian 1, spasi 2, spasi 3 dan seterusnya. Kemudian ada contoh perulangan for yang ada di sebelah kanan Anda. Ada kelas bintang, kemudian ada public static void main, Anda sudah paham. Kemudian di sini ada perulangan for yang statementnya dimulai dari 0, batas perulangannya adalah 5, kemudian i++ adalah increment. Oh ya, mohon maaf ya, saya tadi belum bahas untuk, oh sudah, saya sudah bahas masalah increment. Ini hitungan plus plus fungsinya untuk menambah 1 ya. Ada hitungan plus plus yang fungsinya menambah 1. Kemudian sistem outprint len dia menampilkan bintang sebanyak 5. Berarti perulangan pertama, perulangan ke-0, perulangan ke-1, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat, perulangan kelima. Dia menampilkan bintang itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris yang masing-masing barisnya terdiri dari 5 bintang. Oke, silakan Anda pahami, Anda cermati, silakan Anda merenung dulu dengan baik. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan di forum komentar, kita bisa berdiskusi di sana. Untuk increment ini sebagai tambahan, ini tidak harus berupa plus-plus. Kan itu ada i plus-plus. Seperti sebelumnya ada hitungan plus-plus. Plus-plus di situ dinamakan sebagai increment. Ini bisa diubah, bukan hitungan plus-plus tapi hitungan min-min. Kalau hitungan min-min berarti nanti akan terbalik. Bukan 0 sampai 10 tapi 10 sampai 0. Gitu. Coba Anda berkreasi sendiri. Yang saya contohkan ini hanya untuk increment. Bagaimana cara decrement Anda terapkan sendiri? Ini tidak saya contohkan di sini. Anda bisa mengambil dari referensi yang lain, kemudian Anda praktikkan. Ini kemudian ada contoh perulangan lanjutan. Yang di contoh ini ada kelas cetak bilangan ganjil. Ya, dari nama kelasnya Anda sudah tahu bahwa perulangan di sini nantinya akan dimaksudkan untuk mencetak bilangan ganjil antara 1 sampai 20. Ini kalau Anda menyuruh manusia, tentu sangat paham. Misalkan Anda menyuruh adik Anda, silakan disebutkan bilangan ganjil 1 sampai 20. Itu hafal di luar kepala. Kalau Anda menyuruh komputer, maka Anda harus mengajari dulu apa itu definisi bilangan ganjil, begitu ya. Tapi di perulangan ini
Ini kita tidak mengajari secara definitif, tidak mengajari komputer apa itu bilangan ganjil. Jadi ini hanya disiasati saja melalui dari statement perulangan for, dimulai dari integer i sama dengan 1. Jadi perulangan dimulai dari 1 sampai batas akhirnya 20. Nah, ini ada yang unik. Kalau di penjelasan sebelumnya biasanya increment i plus. Nah, tapi ini tidak, diganti i plus sama dengan 2. Maksudnya apa itu? Ya, itu saya jelaskan di samping kanan. Perhatikan di sana kita menggunakan i plus sama dengan 2, bukan i plus. Apa maksudnya? Itu ada maksudnya. Nilai i akan ditambah plus 2 di setiap pengulangan. Padahal simple artinya. Tapi berhubung tidak lazim di perhitungan matematika, maka kita agak sedikit bingung. Mungkin begitu ya. Karena di pemrograman ini agak unik, matematika komputasi. I plus sama dengan 2 artinya I akan ditambah 2 di setiap pengulangan. Pengulangan pertama adalah I sama dengan 1. Perulangan kedua ditambah 2, I plus 2, 1 tambah 2. Perulangan ketiga, I sekarang nilainya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka tampillah output 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Seakan-akan komputer sekarang mengerti bilangan ganjil. Padahal sebenarnya kita tidak sedang mengajari. Anda bisa menampilkan bilangan ganjil dengan cara yang lain. Misalkan dengan cara mengajari komputer dengan definisi bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bisa diartikan sebagai bilangan yang tidak habis dibagi 2. Anda bisa menerapkan cara itu. Jadi kombinasi antara for dengan if untuk menampilkan bilangan ganjil. If variabel i tidak habis dibagi 2, maka dia bilangan ganjil. Kalau habis dibagi 2, berarti dia bilangan genap. Nah, itu secara tidak langsung kita mengajari komputer definisi ganjil dan genap. Saya lanjutkan. Setelah perulangan for selesai, silakan Anda praktikkan. Kemudian saya lanjutkan di counted loop jenis berikutnya, yaitu for each. Perulangan ini sebenarnya digunakan untuk menampilkan isi dari array. Jadi mohon maaf karena memang array ini akan saya jelaskan di pertemuan lain, bukan pertemuan sekarang. Fokus sekarang hanya masalah basic dari for. Ini hanya supaya Anda tahu dulu saja. Tidak perlu dipraktikkan, tidak apa-apa. Jadi for each ini baru diterapkan seandainya kita membahas array atau lari. Agar Anda tahu duluan, array itu variabel yang menyimpan lebih dari satu nilai dan memiliki indeks. Bahasa gampangnya begini, kalau biasanya kita misalkan ada variabel integer angka sama dengan 1. Nah, jadi isinya variabel angka hanya angka 1. Bagaimana jika menyimpan angka lain? Biasanya pasti Anda akan menuliskan variabel yang lain. Begitu. Tapi ternyata array ini hebat. Satu variabel bisa menampung banyak nilai dan punya indeks. Akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Bagaimana cara menuliskan for each? Jadi ini begini. Agak unik. Ada for integer item titik 2 data array. Kemudian ada blok kode yang diulang. Jadi variabel item akan menyimpan nilai dari array. Oke. Kita bisa baca seperti ini agar lebih mudah. Untuk setiap item dalam data array, maka lakukan perulangan. Karena di dalam variabel item itu kan banyak data tadi ya, memiliki banyak nilai, ditampilkan semua menggunakan for. Ini tidak usah dipraktekkan. Anda cukup tahu dulu saja. Ini contoh dari perulangan for each yang diterapkan di bahasa pemrograman Java. Ada kelas perulangan for each. Itu contoh dari array integer angka, kemudian ada kurung kotak gitu ya, sama dengan kurung kurawal 3,1,42,24,12, kemudian tutup kurung kurawal sama titik koma.
Itu salah satu contoh bagaimana semacam deklarasi variabel array beserta nilai. Kemudian menggunakan perulangan for each untuk menampilkan array. Array-nya variabel angka. Nama variabel array-nya angka. Jadi menampilkan angka. Jadi integer x itu adalah variabel baru yang berfungsi untuk menampilkan setiap nilai pada variabel angka. Kemudian sistem outprint x. Jadi yang di print adalah x. Berarti x pastinya akan menampilkan sesuai dengan nilai yang tercantum di variabel angka. Oke, Anda mulai pusing sampai sini? Ya. Silakan minum dulu, istirahat dulu. Kalau pusingnya berlanjut silakan ke dokter. Kemudian ini kita pindah ke topik berikutnya. Topik berikutnya ini namanya uncounted loop. Jadi sesuai dengan definisi awal kita yang di slide-slide sebelumnya. Jadi uncounted loop ini proses itu akan berulang, tidak berdasarkan hitungan, tidak ada batas hitungan. Kalau yang di slide sebelumnya ada batasan sampai 20 kali, sampai 10 kali, sampai 1000 kali. Di sini tidak. Dari flowchart ini kita bisa lihat, coba perulangan while dulu sebelah kiri, itu dimulai, kemudian while kondisi. Kalau kondisinya true maka ada blok kode yang diulang, kalau false dia akan selesai. Begitu. Nah, bagaimana menghitung true? Nggak ada. Jadi true ini bukan patokan hitungan, itu patokan kondisi, true atau false. Sepanjang dia itu true maka lanjutkan, kalau false selesai. Begitu. Kemudian dari blok kode yang diulang ini berlanjut ke itu proses lanjut. Lanjut ini kembali ke while lagi. Kalau masih true ya silakan lanjut, kalau false ya hentikan. Begitu. Jadi true dan false ini adalah mekanisme boolean. Boolean itu hanya menghadapkan dua sisi. Kalau dia benar, kalau dia tidak benar ya salah. True or false. Sama seperti di kehidupan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada benar dan ada salah. Jadi mekanisme boolean ini juga mengadopsi sistem dari realita kehidupan. Jadi banyak di antara kejadian di kehidupan ini yang mencerminkan dua sisi yang berbeda. Maka sebagai manusia Anda harus memilih salah satu pilihan. Dan itu harus pasti. Maka di sistem pemrograman ini ya meniru kehidupan manusia seperti itu ya. Ada true dan ada false. Kalau true ya silakan lanjutkan, kalau salah silakan hentikan. Seperti itu falsafahnya. Sepanjang benar lanjutkan, kalau salah hentikan. Itu perulangan while. Kemudian kita lanjutkan ke perulangan do while. Dimulai dari mulai, kemudian do. Do ini dilakukan duluan berarti. Do kan bahasa Indonesianya lakukan. Kemudian ada blok kode yang diulang, baru kemudian while. Ini yang membedakan antara while dan do while. Nanti akan lebih jelas menggunakan contoh. Kalau kondisinya true maka dilakukan lagi, kalau false ya sudah dihentikan. Kemudian ini setelah kita melihat skemanya, ada while dan ada do while, kita langsung menjelaskan ke while. Jadi uncounted loop untuk while ini bisa diartikan, while itu bisa diartikan selama atau ketika atau manakala atau apalah. Yang penting artinya ya seperti itu. Diartikan selama, ketika, manakala dan lain sebagainya. Untuk cara kerja perulangan ini seperti percabangan if else. Ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai benar. Kalau kondisinya bernilai salah, dia otomatis akan menghentikan. Ini struktur penulisan while. While kondisi ini bisa diisi dengan true or false. Kondisi bisa kita isi dengan perbandingan maupun variabel boolean. Kondisi ini hanya memiliki nilai true dan false. Perulangan while akan berhenti otomatis ya, sampai kondisinya bernilai false. Ini di satu sisi akan memudahkan karena dibandingkan dengan for sebenarnya ini lebih simpel.
Kalau for kan ada 3 statement yang harus ada sebagai syarat. While ini hanya ada 1 parameter. Ini contohnya lumayan panjang ini. Ini contoh dari perulangan while. Mungkin agak pusing Anda memandang source code-nya. Saya jelaskan lebih detail dari awal. Ada kelas perulangan while, Anda sudah paham. Ada public static void main, Anda sudah paham. Kemudian membuat variabel dan scanner. Itu ada variabel running yang bernilai true. Nah, variabel running inilah yang dicantumkan di parameter while. Jadi kalau running ditulis di parameter while, otomatis running akan bernilai true. Karena memang definisi awalnya boolean running itu sama dengan true. Di bawahnya ada integer counter sama dengan 0. Variable counter ini berarti untuk menghitung. Kemudian ada string jawab, ada scanner scan, new scanner system in. Jadi maksudnya begini, nanti ketika program ini berjalan akan ada scanner. Scanner itu mekanisme input output yang berbasis konsol. Di pertemuan tatap muka dulu pernah saya jelaskan. Ada input scanner, ada input buffer reader, ada juga input JOption pin. Ini dia menggunakan scan. Jadi ketika program itu berjalan akan ada proses yang berulang menggunakan while. Apa proses yang berulang itu? Proses yang berulang adalah ada muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apakah Anda ingin keluar? Kalau Anda jawab iya, maka otomatis sistem akan keluar. Kalau Anda jawab tidak, maka sistem akan berulang lagi. Akan mengajukan pertanyaan kepada Anda lagi sampai Anda mau keluar. Misalkan Anda menjawab tidak terus, berarti ya selamanya akan tidak. Kenapa? Karena sepanjang Anda menjawab tidak, maka while running tetap bernilai true. If jawab dot equals ignore case ya, maka otomatis variabel running akan bernilai false. Kalau variabel running bernilai false, maka otomatis parameter running yang ada di while otomatis berubah jadi false juga. Kembali ke pasal 1 tadi. Jadi while itu akan berhenti seandainya nilai bernilai false, begitu. Maka otomatis perulangan ini akan berhenti. Dari sini kita bisa menyimpulkan, ternyata while ini tidak ada patokan batas maksimal. Ya sepanjang Anda menjawab iya dan tidak. Kalau Anda menjawab tidak sebanyak 3 kali atau 4 kali, maka otomatis counter akan menghitung Anda ternyata sudah berulang sebanyak 4 kali dan sebagainya. Itu ada penjelasan di sebelah kanan bawah. Contoh kode while di atas dapat kita baca seperti ini. Lakukan perulangan selama nilai running bernilai true. Ya, memang begitu mekanismenya. Tapi ini ada pengecualian. Ternyata tidak menutup kemungkinan juga bahwa perulangan ini dapat juga melakukan counted loop. Padahal di penjelasan kita sebelumnya counted loop ini hanya ada di for dan hanya ada di for each. Tapi ternyata while pun sebenarnya bisa. Misalkan itu while i kurang dari sama dengan 10, maka dia akan mengulang i dari perulangan ke 0 sampai perulangan ke 10, begitu. Jangan lupa untuk mencantumkan increment nilai i plus. Kenapa? Agar perulangannya itu bernilai naik dari 0 sampai batasnya yaitu 10. Jadi kalau kita lihat dari source code yang ada, maksudnya begini. Jadi dia akan berulang sebanyak maksimal 10 kali. Ini alternatif lain ketika while itu dipaksa untuk melakukan counted loop. Padahal memang secara pembagian kita sudah membagi while ini masuk ke uncounted loop. Tapi sebenarnya masih bisa. Ini jadi alternatif lain bagi Anda yang memang kurang suka dengan for, Anda bisa menggunakan while. Ini sebagai alternatif saja. Kemudian kita ke pembahasan definisi yang terakhir. Ini jenis yang lain maksudnya. Jenis yang terakhir yaitu uncounted loop menggunakan do while.
Ya, cara kerja perulangan do while ini sebenarnya hampir sama dengan while. Hampir sama, berarti sama. Bedanya, do while ini melakukan satu kali perulangan dulu, kemudian dia mengecek kondisinya. Beda dengan while. While ini dia langsung melakukan perulangan kalau kondisinya benar. Tapi kalau do while, dia akan melakukan do dulu. Do itu melakukan sesuatu. Kemudian dia mengecek kondisinya. Do baru dicek kondisinya kalau kondisi bernilai true. Itu true ya, bukan true, itu typo, maka lanjutkan perulangan. Jadi begini, itu ada flowchartnya. Perulangan do while dimulai dari mulai. Kemudian do itu lakukan. Apa yang dilakukan? Ya sesuai dengan instruksi. Kemudian dia akan mengulang kode yang akan diulang. Jadi blok kode ini akan dikerjakan satu kali, kemudian dicek kondisinya. While kondisinya true, maka dia akan mengulang lagi. Kalau false, dia akan selesai. Contohnya seperti ini. Itu contoh penulisan aja ya. Do, dia akan menampilkan blok kode yang akan diulang, kemudian dia baru dicek kondisinya. Contohnya begini. Ini ada kelas perulangan do while, ada public static void main, Anda sudah paham. Kemudian membuat variabel dulu, variabel i sama dengan 0. Nah, do ini dilakukan duluan. Apa yang dilakukan duluan? Dia akan menampilkan perulangan ke i. Ke i itu berapa? Otomatis i itu merujuk ke definisi awal. Integer i sama dengan 0. Maka otomatis i ditampilkan duluan sebagai perulangan ke 0. Kemudian ke proses berikutnya i++, berarti sekarang 0 ditambahkan 1. Baru dicek while i kurang dari sama dengan 10. Jadi setelah di print kemudian i++, i-nya 0 plus 1 berarti sekarang i-nya bernilai 1. While 1 kurang dari sama dengan 10, oh ternyata bernilai true. Maka dia kembali ke do. Do sekarang apa? Dia akan perulangan ke 1 sampai dia memenuhi batas perulangan, yaitu perulangan ke 10. Nah itu, ini juga sama mudahnya sebenarnya. Nah itu contoh do while. Oke, jadi saya kira itu teman-teman dan seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Jadi itu yang bisa saya terangkan. Jadi saya mengambil referensi ini jadi dari 3 sumber itu, silakan Anda pahami, bisa Anda rujuk referensi utama itu. Yang pertama adalah petani kode. Jadi saya sangat suka penjelasan petani kode. Jadi sebagian besar materi yang saya cantumkan di slide ini saya mengambil dari petani kode. Karena di situs petani kode itu dia menjelaskan dengan gamblang disertai dengan contoh. Entah itu contoh kasus ditambahi dengan contoh flowchart untuk memudahkan. Ada juga referensi 2, www.malasngoding.com, bisa jadi rujukan juga. Kemudian sebagai mahasiswa yang sangat ilmiah, maka Anda tidak boleh melupakan rujukan utama. Rujukan utama saya di mata kuliah ini adalah bukunya Abdul Qadir. Ini walaupun beliau menuliskan buku tahun 2005, tapi materinya masih sangat sesuai dengan yang kita pelajari sekarang. Jadi beliau menuliskan buku Dasar Pemrograman 2. Ini saya nggak bawa bukunya ketinggalan di rumah. Anda coba searching saja, Dasar Pemrograman 2, bukunya tebal, ratusan halaman. Oke, kemudian apa yang harus Anda lakukan setelah ini? Jadi setelah kuliah ini selesai, Anda tidak boleh hanya berteori saja. Maka langsung saya instruksikan, ayo langsung praktikum. Kalau biasanya kita bisa praktik di lab komputer, tapi karena suasana berbeda, maka Anda bisa praktek di laptop Anda sendiri. Saya doakan Anda semua memiliki laptop yang memang kompatibel untuk diinstal NetBeans sebagai pemrograman Java. Bagaimana jika Anda tidak punya laptop? Itu saya serahkan solusinya kepada Anda. Jangan sampai gara-gara Anda itu tidak punya laptop dijadikan alasan.
Pak, mohon maaf Pak, saya tidak punya laptop, saya tidak bisa praktek sampai akhir semester. Loh, ini kan mata kuliah praktik. Kalau Anda tidak bisa praktik, otomatis saya jamin Anda nggak akan paham. Nggak akan paham blas. Wong yang praktik saja tidak langsung paham, apalagi yang nggak praktik. Maka saya sangat menyarankan bagi Anda yang nggak punya komputer, Anda harus ada usaha sedikit. Tidak usah beli. Kalau Anda punya rezeki nggak apa-apa beli-beli yang murah gitu. Tapi kalau Anda masih belum ada rezeki, Anda bisa mainlah ke rumah teman yang teman Anda nggak kena corona, Anda main ke sana, belajar bareng bisa, atau bagi Anda yang punya keluarga yang punya laptop, pinjem aja sebentar 1 hari untuk praktik. Jadi itu bagian dari usaha. Saya lebih salut bagi Anda yang sudah berusaha dan Anda bisa, daripada yang nggak ada usaha apa-apa. Jadi setelah kuliah saya ini selesai, silakan Anda praktikkan langsung materinya. Kemudian akan ada tugas dari saya, yang memang tugas itu ya berkaitan dengan materi praktikum ini. Kemudian Anda kumpulkan. Instruksinya nanti saya susulkan di jurnal online. Jadi Anda bisa melihat di SIM Unu Blitar Anda di portal, kemudian klik diskusi, klik materi, kemudian langsung klik algoritma dan pemrograman 1. Silakan langsung menuju ke materi ke-6. Jadi materi ke-6 ini memang fokus untuk membahas perulangan dan looping. Jadi walaupun kita kuliah online seperti ini, saya harus memastikan bahwa Anda ini memang benar-benar praktik. Maka saya juga berharap Anda ini jujur. Yang Anda kumpulkan itu ya tugas Anda sendiri, bukan tugas dari teman Anda yang ngoding, Anda yang mengumpulkan. Itu salah besar. Walaupun saat ini nggak ketahuan, pasti suatu saat ketahuan. Entah nanti waktu tugas akhir atau waktu skripsi Anda nggak bisa ngoding. Itu banyak terjadi. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya harapkan Anda tulis komentar di channel YouTube ini, kita bisa berdiskusi. Komentar Anda itu juga membuktikan bahwa Anda telah mengikuti kuliah saya ini. Saya tutup sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.